Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 385 tanpa diduga, ada persenjataan elit. Ketika kalian semua mendapatkan peta ke tempat ini dari Black Tot, pernahkah kalian berpikir bahwa ini akan menjadi kuburan kalian? Hahaha, manusia tak tahu malu. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa si kodok hitam akan mengkhianati kita? Apapun yang terjadi, kalian tidak akan pernah menyangka bahwa dia sengaja membuat dirinya tertangkap, sengaja menceritakan semuanya kepada kalian, dan sengaja mengirim kalian ke tempat ini untuk mati, kan? Ah, apa gunanya mengatakan ini pada mereka? Ini adalah sekelompok orang idiot yang menganggap diri mereka cerdas. Bagaimana mungkin mereka bisa memahami perasaan di antara kami berlima bersaudara? Meskipun putra kodok hitam sangat penting baginya, kami, saudara-saudara, dan jutaan binatang mengerikan di Gunung Seribu Monster ini lebih penting bagi kodok hitam. Dan tepat pada saat itu, suara tawa yang memekakkan telinga terus terdengar di dekatnya, dan 4 sosok berjalan masuk ke dalam istana. Mereka adalah 4 monster mengerikan dengan tubuh kekar dan aura yang kuat. Mereka semua mengenakan baju besi. 1 berkepala kalajengking, 1 berkepala kelabang, 1 berkepala laba-laba, dan 1 berkepala ular berbisa. Mereka adalah 4 raja monster lainnya dari Gunung Seribu Monster. Sialan. 4 monster tua, kalau kalian punya nyali, biarkan aku keluar dan bertarung secara terbuka denganku. Kepala sekolah Yuangang berteriak dengan marah. Binatang-binatang mengerikan yang tercela, kalian hanya tahu cara menggunakan tipu daya dan tipu daya. Jika kalian bertarung 1 lawan 1 melawanku, siapa di antara kalian yang akan mampu mengalahkanku? Kepala sekte putih tersembunyi juga meraung dengan menyeramkan. Namun, menghadapi omelan dan hinaan mereka, keempat raja monster itu tampaknya tidak peduli. Mereka hanya tertawa keras, lalu segera berkata, dalam hal kehinaan, bagaimana kami bisa dibandingkan dengan kalian? Jika kalian harus menyalahkan sesuatu, kalian hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri karena terlalu serakah. Sudahlah, tidak perlu lagi bicara omong kosong dengan mereka. Lebih baik cepat-cepat membunuh mereka untuk menghindari masalah lain. Desak Raja Kalajengking. Tidak. Aku ingin melihat proses mereka bertahan dengan susah payah hingga kekuatan mereka habis, lalu pada akhirnya dimurnikan menjadi genangan darah. Kata Raja Lipan. Kakak kedua benar. Formasi ini secara pribadi dibuat oleh guru kita tahun itu. Dengan metode formasi yang sangat terampil, kekuatan persenjataan elit ditampilkan secara menyeluruh. Belum lagi mereka, bahkan jika tuan kita berjalan dalam formasi, akan sulit untuk melarikan diri. Itulah yang dikatakan tuan kita secara pribadi. Kata Raja Laba-Laba. Ya, kelompok sampah manusia ini telah melakukan banyak kejahatan dan membunuh mereka dengan segera terlalu menguntungkan bagi mereka. Lebih baik melihat mereka mati karena siksaan. Raja Ular Berbisa tersenyum dan berkata, persenjataan elit. Bukankah itu berarti ada persenjataan elit di dalam formasi? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat gembira di dalam hatinya dan dia buru-buru menyebarkan kekuatan rohnya. Itu benar-benar menembus pintu formasi roh yang transparan dan menutupi batu bundar yang memancarkan cahaya aneh. Ziling, benar-benar ada persenjataan elit di atasnya. Astaga, sepertinya kali ini, kita benar-benar beruntung. Chu Feng sangat gembira. Ya, persenjataan elit itu adalah sumber kekuatan formasi ini. Selama persenjataan elit itu diambil, formasi ini akan lenyap. Kekuatan roh Ziling bahkan lebih kuat dari Chu Feng. Dia tidak hanya mendeteksi adanya persenjataan elit di panggung batu bundar, dia bahkan mendeteksi bahwa persenjataan elit sangat penting bagi formasi tersebut. Benarkah? Itu berarti selama persenjataan elit itu disingkirkan, bukankah itu berarti orang-orang dari kekuatan 8 sisi bisa diselamatkan? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng bersukacita. Apa? Kau ingin menyelamatkan mereka? Ekspresi Ziling sedikit berubah dan kebingungan muncul di wajahnya. Aku berutang budi kepada orang-orang dari World Spirit Guild jadi aku tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Lagi pula, dia adalah wakil ketua. Jika dia mati, itu akan berdampak besar pada World Spirit Guild. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati dan tidak melakukan apa-apa. Chu Feng menganggukkan kepalanya. Chu Feng tidak terlalu peduli dengan kehidupan orang lain, tetapi bagi orang-orang dari World Spirit Guild, dia harus peduli pada mereka. Bagaimanapun, orang-orang dari World Spirit Guild selalu memperlakukan Chu Feng dengan cukup baik dan mereka telah membantunya berkali-kali. Setelah masalah di Menara Hantu Asura, jika dia tidak dilindungi dengan kuat oleh World Spirit Guild, mungkin Chu Feng akan dibunuh oleh orang-orang dari klan Jie bahkan sebelum meninggalkan Provinsi Roh. Jadi, Chu Feng benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang dari World Spirit Guild. Tahukah kau betapa berbahayanya ini? Jika kita ingin menyelamatkan mereka, yang kita hadapi adalah 4 raja monster dengan kekuatan di alam surga tingkat kelima. Kamu pernah bertemu dengan Raja Katak Hitam sebelumnya, jadi kamu tahu seberapa kuat dia. Tapi tahukah kamu bahwa di antara 5 raja monster, Raja Katak Hitam hanya bisa menduduki peringkat kelima?
Peringkat kelima Raja Monster disusun berdasarkan kekuatan. Itu juga berarti bahwa jika kamu ingin menyelamatkan orang-orang itu, maka saat ini, yang perlu kita hadapi adalah 4 monster yang bahkan lebih mengerikan daripada Raja Katak Hitam. Ziling menjelaskan dengan serius. Ziling, ayah angkatmu juga ada di sana. Apakah kau benar-benar akan melihatnya mati tanpa menyelamatkannya? Bagaimana hatimu bisa tahan? Meskipun Chu Feng tahu bahwa metode Ziling kejam, dia tidak pernah menyangka bahwa Ziling akan begitu berhati dingin. Dia adalah ayah angkatku hanya karena dia ingin mengikat kakekku ke villa bergengsi untuk bekerja untuknya. Aku tidak merasakan sedikit pun rasa sayang keluarga terhadapnya. Ziling mengerutkan bibirnya, lalu setelah itu, mendesak Chu Feng. Chu Feng, kita tidak perlu mengambil risiko ini. Tunggu sampai mereka semua mati dan setelah Raja Monster pergi, kita bisa keluar lagi dan mendapatkan persenjataan elit tanpa diketahui oleh dewa atau hantu. Mengapa perlu mengambil risiko ini? Lalu, bisakah kau menjamin bahwa saat semua orang dimurnikan menjadi genangan darah, para Raja Monster akan meninggalkan persenjataan elit yang tak ternilai harganya di sini? Apakah mereka tidak akan mengambil persenjataan elit itu? Jika aku jadi mereka, aku sama sekali tidak akan meninggalkan harta karun seperti ini di sana. Aku hanya akan membawanya bersamaku. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi harta karun ini dengan cukup baik. Tidak perlu bagi mereka untuk meninggalkannya di sini. Chu Feng membenarkan. Pada saat itu, pupil mata Ziling berbinar dan dia tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya perlahan dan terdiam. Melihat Ziling yang berada dalam kondisi seperti itu, hati Chu Feng berdebar kencang dan dia bahkan berpikir bahwa kata-katanya terlalu kuat dan telah menyakiti Ziling. Tepat saat dia ingin berbicara untuk menghibur, Ziling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Chu Feng. Baiklah, aku akan keluar untuk mengalihkan perhatian mereka. Ambil kesempatan untuk mengambil persenjataan elit, dan jika kau tidak bisa mendapatkan persenjataan elit, maka berbaliklah, lari, dan tinggalkan aku. Itu tidak akan berhasil. Kecepatanku lebih cepat darimu. Aku bisa keluar dan mengambil persenjataan elit. Jika aku mendapatkannya, aku akan mendapatkannya, tetapi jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku masih bisa mundur hidup-hidup. Siapa bilang kecepatanmu lebih cepat dariku? Tiba-tiba, pupil mata Ziling berubah menjadi ungu dan pada saat yang sama, lapisan gas berwarna ungu juga melonjak keluar dari tubuhnya. Gas berwarna ungu itu sangat kuat dan sangat mengerikan. Setelah muncul, aura kuat itu memaksa Chu Feng mundur beberapa langkah dan dia hampir jatuh ke tanah. Kau akan menggunakan kekuatan tubuhmu. Bukankah itu akan mengungkapkan identitasmu sebagai tubuh ilahi? Melihat itu, wajah Chu Feng dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun Ziling saat ini memang sangat kuat, dan dia bahkan lebih kuat dari para ahli di alam surga tingkat 2, meski begitu, dia masih jauh dari mampu mengalahkan keempat Raja Monster. Yang terpenting adalah bahwa Chu Feng khawatir tentang Ziling yang mengungkapkan tubuh ilahinya, yang akan menyebabkan dinasti Jiang mengejarnya untuk membunuhnya.